Koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Perkenalkan, nama saya Ignatius Sanikoten SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Flores Timur. Ada dua pertanyaan pemantik sebelum memahami secara keseluruhan modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Pertanyaan pemantik yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pertanyaan pemantik yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Saya akan menjelaskan pertanyaan pemantik yang pertama terkait dengan kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional, yakni sebagai seorang guru kita harus memiliki dan mempelajari materi tentang pembelajaran sosial emosional yang terdiri dari 5 kompetensi sosial emosional agar kita dapat memahami dan mengelola emosi kita, yakni kesadaran diri, mampu menetapkan dan mencapai tujuan positif, manajemen diri, mampu menerapkan dan menunjukkan empati kepada sesama di sekitar kita, kesadaran sosial, mampu membangun dan menjaga hubungan positif, keterampilan berealisasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Dan guru adalah pemimpin pembelajaran, maka guru harus mampu menerapkan 5 kompetensi sosial emosional tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang aman, nyaman, menyenangkan bagi murid, serta menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti sehingga akan terjadi perubahan positif baik pengetahuan, keterampilan maupun sikap pada diri murid. Dan guru adalah pemimpin pembelajaran, maka guru harus mampu menerapkan 5 kompetensi sosial emosional tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang aman, nyaman. Dan kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah saya pelajari dengan modul-modul sebelumnya adalah, setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa pembelajaran sosial dan emosional memiliki kaitan yang erat dengan modul-modul sebelumnya dalam program guru penggerak ini. Kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara adalah pembelajaran sosial dan emosional selaras dengan filosofi pendidikan holistik Ki Hajar Dewantara yang menekankan pengembangan seluruh aspek murid, termasuk aspek sosial emosional, mendukung prinsip mereka belajar dengan mendorong murid untuk belajar secara aktif dan bertanggung jawab atas perkembangan kompetensi sosial dan emosional mereka, dan juga mempromosikan nilai-nilai gotong royong dan kolaborasi yang sejalan dengan penekanan Ki Hajar Dewantara pada kerjasama dan saling menghormati. Berikut kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan modul 1.2 yakni nilai dan peran guru penggerak adalah pendidikan sosial dan emosional membantu guru penggerak untuk memahami dan memenuhi kebutuhan sosial emosional murid, sehingga guru penggerak dapat mengajar dengan lebih efektif. Guru penggerak yang memahami pendidikan sosial dan emosional dapat memimpin dan menginspirasi komunitas sekolah untuk berkomitmen pada pengembangan kompetensi sosial dan emosional murid, dan juga dapat membantu murid dan guru lain untuk mengembangkan kompetensi sosial dan emosional mereka. Dan yang berikut kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan modul 1.3 yakni visi guru penggerak adalah pendidikan sosial dan emosional membantu murid untuk mengembangkan kemandirian dan rasa percaya diri yang merupakan persyaratan untuk menjadi murid yang merdeka, membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di mana murid merasa dihargai, didukung, dan aman untuk mengekspresikan diri mereka, serta mendorong kolaborasi antara guru, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung perkembangan kompetensi sosial dan emosional murid. Dan kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan modul 1.4 yakni budaya positif adalah pendidikan sosial dan emosional membantu membangun budaya saling menghormati dan menghargai di sekolah, di mana murid merasa aman dan dihargai. Pendidikan sosial dan emosional juga membantu murid untuk mengembangkan disiplin diri dan bertanggung jawab atas perilaku mereka, serta membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di mana murid merasa termotivasi dan antusias untuk belajar.
Dan kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan modul 1.5 yakni pembelajaran berdiferensiasi adalah baik pendidikan sosial dan emosional maupun pembelajaran berdiferensiasi menerapkan pentingnya memahami kebutuhan individu murid. Pendidikan sosial dan emosional membantu guru agar yang pertama, memahami kebutuhan sosial emosional murid seperti tingkat kesadaran diri, kemampuan regulasi diri, empati, dan keterampilan sosial mereka. Kemudian yang kedua, menyusun tujuan belajar yang berfokus pada pengembangan kompetensi sosial dan emosional murid dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kesiapan individu mereka. Kemudian yang ketiga, membangun hubungan positif dengan murid, menciptakan budaya saling menghormati dan mendorong kolaborasi di kelas. Dan yang keempat adalah menilai perkembangan kompetensi sosial dan emosional, tidak hanya melalui tes akademis, tetapi juga melalui observasi, diskusi, dan portofolio. Ada 3 pertanyaan untuk menyelami pemahaman dan pengalaman saya hingga pada tahap ini, yakni pertanyaan yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa, sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata, dan pertanyaan kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang akan saya pelajari adalah. Kemudian pertanyaan yang ketiga, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi murid-murid dan bagi rekan sejawat adalah. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pendidikan sosial dan emosional hanyalah program tambahan yang tidak terlalu penting dalam pendidikan. Pendidikan sosial dan emosional hanya fokus pada pengembangan emosi anak dan tidak relevan dengan pembelajaran akademis, sehingga guru tidak memiliki peran penting dalam pembangunan atau pengembangan kompetensi sosial emosional murid. Sehingga saya tidak menganggap pendidikan sosial dan emosional sebagai bagian penting dari tanggung jawab saya sebagai guru. Dan setelah mempelajari modul ini, ternyata saya mulai memahami bahwa pendidikan sosial dan emosional adalah komponen penting dalam pendidikan holistik yang membantu murid berkembang secara menyeluruh. Pendidikan sosial dan emosional tidak hanya tentang emosi, tetapi juga tentang pengembangan keterampilan sosial, kesadaran diri, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dan juga guru memiliki peran sentral dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi pengembangan kompetensi sosial dan emosional murid. 3 hal mendasar dan penting untuk saya pelajari adalah yang pertama, menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berealisasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian hal mendasar yang penting saya pelajari yang kedua adalah menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik stop atau stop, take a breath, observe, dan proceed, menggambar atau teknik lainnya yang sesuai. Kemudian yang ketiga, menerapkan 4 indikator pembelajaran sosial dan emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah seperti pengajaran eksplisit, integrasi dan praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan KSE pendidikan dan tenaga kependidikan melalui keteladanan, proses belajar, dan kolaborasi dengan seluruh komunitas sekolah. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah adalah yang pertama bagi murid, yakni membangun budaya peduli dan saling menghargai, memberikan pengajaran eksplisit dalam pembelajaran ekstrakurikuler dan kokurikuler, menerapkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada murid, dan meningkatkan kompetensi sosial dan emosional murid. Kemudian bagi rekan sejawat adalah melalui penguatan kompetensi sosial emosional, pendidik dan tenaga kependidikan dengan membangun budaya peduli dan saling menghargai, menjadi teladan bagi guru atau tenaga kependidikan di sekolah, belajar dengan berbagai praktik baik, dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah dan mengintegrasikan KSE atau kompetensi sosial emosional ke dalam pelaksanaan rapat guru di sekolah. Sekian dan terima kasih. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.